Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel YouTube ID Pemalang. Video kali ini akan ditayangkan bagian 2 dari webinar ID Pemalang seri 2 dengan judul tumor tiroid dan olahraga. Pada bagian pertama dibahas tuntas tentang tumor tiroid oleh Dr. Prihantono, spesialis bedah konsultan onkologi Magister Kesehatan. Dan pada seri kedua kali ini kita akan lihat bersama kajian tentang olahraga oleh pakar kedokteran olahraga Dr. Izzuddin Fatoni, spesialis kedokteran olahraga. Mari kita lihat bersama di channel YouTube ID Pemalang. Jika Anda suka, like and subscribe. Saya Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah konsultan onkologi. Untuk itu kami persilakan kepada beliau untuk sedikit memberikan sambutan dan saran-saran untuk kita semua. Kami persilakan Dr. Joko. Terima kasih Pak Darmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kegiatan-kegiatan yang sangat intensif yang selalu dilakukan oleh ID cabang Pemalang, dan sampai juga dengan hari ini jadi melakukan webinar ini yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk bukan saja para dokter tetapi juga untuk masyarakat, lebih-lebih pada situasi pandemi saat ini, sehingga kita pun tidak boleh melupakan adanya penyakit-penyakit yang lain perlu memberikan perhatian kita. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Dr. Izzuddin karena apa yang saudara sampaikan, apa yang teman sejawat sampaikan tadi mengenai berbagai macam stretching tadi, saya kira bukan saja untuk pasien sebetulnya, tetapi juga untuk kita para dokter ini sangat penting sekali, apalagi dalam situasi sekarang di mana kita perlu menjaga daya tahan tubuh, di mana antara lain adalah dengan berolahraga. Jadi terima kasih sekali, dan juga pemilihan tema ID cabang Pemalang yang telah mengetengahkan hal ini. Kemudian berikutnya juga saya mengucapkan terima kasih ini pada teman sejawat saya jauh-jauh dari Makassar, Dr. Prihantono, MKes, telah menyampaikan juga mengenai tata laksana dari tumor tiroid, karena kita tahu tumor tiroid juga merupakan suatu penyakit yang cukup banyak dan juga dalam hal penanganannya memerlukan juga kehati-hatian, dan lebih-lebih lagi dalam situasi pandemi sekarang ini tentunya kita mencari yang masih dalam stadium awal, stadium ini, sehingga kemudian dapat kita melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya itu juga dari masyarakat, jadi karena biasanya benjolan-benjolan di leher semacam tumor tiroid ini biasanya tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga dianggapnya ada benjolan tetapi bukan suatu tidak sakit, jadi dianggap suatu hal yang bukan apa-apa. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Jadi itu kembali lagi saya sampaikan apresiasi dan juga terima kasih besar-besarnya pada Dr. Darmanto bersama ID cabang Pemalang yang selalu beraktivitas, selalu memberikan motivasi, selalu berinovasi, memberikan hal-hal yang terbaik untuk teman-teman sejawat dan juga masyarakat di Tegal. Sekali lagi selamat bekerja, selamat bertugas, dan semoga ini dilanjutkan dengan melakukannya secara berseri, mungkin melihat juga dengan situasi yang mana perlu disampaikan untuk masyarakat setempat. Selanjutnya saya sampaikan kembali lagi terima kasih kepada kedua pembicara yang telah bersedia untuk ikut mengisi acara ini. Pada Dr. Darmanto dan teman-teman di Pemalang, saya ucapkan selamat bekerja, selamat bertugas, dan terima kasih. Marilah kita bersama-sama tetap bekerja dalam rangka menanggulangi pandemi ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kita memang ini fokus kita pada COVID-19, tetapi saya harapkan bahwa penyakit-penyakit lain jangan diabaikan, ya, terutama yang Satgas COVID-19 untuk ID wilayah Jawa Tengah. Saya mohon dan saya sudah sampaikan untuk ditingkatkan, bukan saja COVID-19, tapi kita juga memperhatikan demam berdarah, HIV/AIDS, TBC, hepatitis, dan lain sebagainya yang ada di hadapan kita. Saya kira itu Mas Darmanto, selamat bekerja, selamat bertugas.
terima kasih atas segala macam usahanya dengan kerja kerasnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati dan memberikan ridho atas kerja Anda ini dan mendapatkan balasan yang setimpal darinya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kedua, Dr. Izzuddin Fatoni, spesialis kedokteran olahraga. Kami persilakan. Terima kasih atas undangannya Dr. Darmanto dan rekan-rekan sejawat ID Pemalang. Pada kesempatan siang hari ini, saya berkesempatan untuk sedikit sharing tentang apa itu kedokteran olahraga, dan saya kira topik kali ini hanya sekedar pengantar saja untuk berkenalan dengan kedokteran olahraga. Dulu waktu kita belajar tentang tata laksana beberapa penyakit kronis, biasanya ada disebutkan guideline-nya. Yang pertama adalah modified lifestyle, mengubah gaya hidup. Dan salah satu cara mengubah gaya hidup itu adalah olahraga. Cuman kalau kita ditanya pasien, bagaimana olahraganya dok? Ya pokoknya olahraga, gitu biasanya jawabannya. Ya, kesempatan ini saya akan menyampaikan olahraga pada pasien pasca bedah. Ini sedikit perkenalan. Beberapa hal yang mesti kita ketahui, konsep dasarnya adalah kita harus mampu membedakan dulu apa itu aktivitas fisik, apa itu exercise, dan apa itu olahraga. Karena di kita semuanya dianggapnya sama. Aktivitas fisik ya sama dengan exercise, ya sama dengan olahraga. Exercise itu ya olahraga gitu. Jadi di Indonesia kita masih belum bisa membedakan mana yang aktivitas fisik, latihan fisik, maupun olahraga. Sebetulnya gambaran besarnya adalah aktivitas fisik itu meliputi semua aktivitas yang menimbulkan pengeluaran energi. Kemudian apabila aktivitas fisik itu kita lakukan secara teratur dengan aturan tertentu, itu disebut latihan fisik. Dan apabila latihan fisik ini kemudian dipertandingkan, kemudian ada badannya, ada aturan mainnya, itu kita sebut dengan sport, olahraga. Jadi mulai saat ini kita harus membedakan olahraga dengan latihan fisik. Yang kedua, pada pasien-pasien bedah, kita harus bedakan juga kondisinya. Apakah dia itu pasien yang masih dirawat di rumah sakit, ataukah sudah keluar dari rumah sakit. Artinya kondisi akutnya sudah terlewati dan tinggal fase recovery. Untuk teman-teman yang mengelola pasien di dalam rumah sakit biasanya menggunakan konteks olahraga dalam bentuk exercise as terapi. Jadi terapi olahraga gitu ya, terapi latihan fisik. Sementara untuk kami yang biasanya untuk pada pasien-pasien yang outpatient, bagaimana mengembalikan fungsi, tidak hanya return to daily activity, ya, bagaimana dia bisa kembali ke aktivitas semula, tetapi bagaimana dia bisa berolahraga seperti sebelumnya. Terutama ini yang paling penting pada komunitas atlet. Kemudian olahraga itu tidak boleh dalam konteks penyakit, tidak boleh lepas dari tata laksana postoperatif. Jadi memang masih dalam lingkup manajemen postoperatif. Ya tentu saja kita harus melihat juga tipe atau jenis dari bedahnya, apa bedah minor atau bedah mayor, kemudian jaringan mana yang diambil, jaringan mana yang fungsinya terganggu, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita harus
betul-betul melihat bagaimana tata laksana nyerinya, karena nyeri sesungguhnya merupakan momok bagi seseorang untuk melakukan pergerakan. Sehingga biasanya ya kita melihat adakah regimen-regimen pengobatan yang disertakan sebelum melakukan exercise. Kemudian kita juga harus melihat apakah exercise yang akan kita lakukan ini akan mempengaruhi proses penyembuhan luka atau tidak. Kemudian ke peresepan latihan fisik. Peresepan latihan fisik itu sejatinya dia individual, ya, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Tidak bisa satu latihan fisik itu berlaku untuk semua orang. Sangat-sangat individual. Apalagi orang dengan riwayat penyakit sebelumnya. Kemudian latihan fisik ini harus ditujukan untuk memang meningkatkan kebugaran fisik. Jangan sampai ketika latihan fisik dilakukan, kebugaran fisiknya malah turun. Jadi kebugaran fisik ini ada dua komponen utama yang terkait dengan kesehatan. Ini terlihat bahwa olahraga itu sangat bermanfaat sekali untuk memperbaiki komposisi tubuh, seberapa komponen massa lemak dan non-lemaknya, kemudian memperbaiki stamina, memperbaiki kekuatan otot, kemudian memperbaiki daya tahan otot, dan serta memperbaiki stabilitas tubuh. Sehingga apabila salah satu ini terganggu, ada masalah, berarti sesungguhnya kebugaran fisik dia yang terkait dengan kesehatan ada masalah. Lebih lanjut, pada pasien-pasien tertentu juga, terutama pada pasien-pasien lansia, menghendaki agar kebugaran fisiknya tidak hanya sekedar memenuhi syarat kesehatan saja, tetapi bagaimana dia memiliki keterampilan untuk bisa seimbang, berdiri seimbang, berjalan seimbang, tidak terhuyung-huyung, memiliki power, ya, kemudian bisa bergerak dengan cepat, lincah, bisa berkoordinasi, dan memiliki respon time yang bagus. Peresepan olahraga juga harus melihat bagaimana kita melakukan PPE-nya, ya, pre-participation examination, dengan mengkategorikan tingkat resikonya. Karena kita tahu bahwa meskipun olahraga itu atau latihan fisik itu bermanfaat, apabila tidak kita perhatikan dengan benar di awal screeningnya bagaimana, stratifikasi resikonya bagaimana, maka akan terjadi hal-hal yang justru merugikan. Terutama sering terjadi orang yang sedang berolahraga mengalami cardiac event, ya. Kita lihat dengan PPE ini, ada enggak pasien-pasien yang memiliki kontraindikasi untuk latihan? Apakah beberapa pasien itu dalam latihan perlu didampingi oleh tenaga ahli, dalam hal ini mungkin personal trainer ataupun klinis, medis, ya. Kemudian ada enggak yang memang setelah kita screening itu membutuhkan evaluasi lebih lanjut? Contohnya tadi untuk kasus yang disampaikan oleh Dr. Pri tentang kelainan pada tiroid, itu membutuhkan evaluasi lebih lanjut dan boleh jadi dilanjutkan dengan tes latihan fisiknya, ya. Apakah orang-orang tertentu membutuhkan alat bantu, misalnya pada orang-orang dengan anggota badan yang hilang tentu membutuhkan prostetif, ya, prostetis yang bisa menggantikan alat anggota badan yang hilang tadi, ataukah butuh yang lainnya. Sehingga dengan demikian seorang dokter bisa mengeluarkan rekomendasinya untuk memberlakukan program latihan fisik. Program latihan fisik secara umum kita resepkan berupa fit, ya. Berapa kali dilakukan dalam seminggu, frekuensinya dalam seminggu, intensitas latihannya bagaimana, durasinya bagaimana, dan jenis latihannya apa.
Secara umum kita bagi latihan itu secara umum ada 3 ya, yang berupa aerobik atau yang meningkatkan stamina kardiorespiratory ya, stamina tubuh kita. Kemudian yang kedua latihan beban anaerob, maupun yang ketiga untuk meningkatkan ROM, range of motion atau fleksibilitas tubuh. Dan biasanya kalau di kita ada tempat-tempat tertentu yang mengadakan dikatakan senam aerobik, kemudian ada di gym itu untuk khusus membesarkan otot. Nah, itu latihan beban ya. Tapi secara umum sebetulnya dalam konteks senam-senam yang ada di Indonesia mencakup ketiga latihan tadi. Ini adalah contoh bagaimana kita men-screening pasien, ya algoritmanya apakah dia aman untuk berolahraga atau tidak dilihat dari stratifikasi resiko terhadap serangan kardiovaskular. Apakah seorang pasien itu memang betul-betul mengidap penyakit kardiovaskuler, metabolik, ya, atau tidak? Kalau iya, sudah pasti dia masuk resiko yang tinggi. Apakah pasien itu memang tidak terdeteksi adanya tidak didiagnosa sebagai pengidap penyakit kardiovaskuler, tetapi memiliki beberapa gejala-gejala yang mengarah ke penyakit kardiovaskuler, misalnya nyeri di dada, ya, nafas yang pendek, ada ankle edema, ya, itu masuk juga high risk. Tapi apabila tidak didiagnosa, tidak juga nampak gejala, kita lihat kembali pada anamnesa. Ada enggak usia, faktor usia, kemudian faktor riwayat keluarga yang memiliki penyakit kardiovaskuler, yang meninggal, untuk ayah di usia di bawah 55 tahun, untuk ibu di atas 65 tahun, atau di bawah 65 tahun, apakah dia perokok dan lain-lain, apakah juga dia termasuk obesitas, apakah dia juga memiliki hipertensi. Kalau dia memiliki lebih dari 2 faktor, disebut resikonya moderate. Dan apabila cuma kurang dari 2, itu adalah resiko yang rendah. Perlakuannya sangat berbeda karena seperti yang saya bilang di atas, bahwa kalau dia high risk, maka dia butuh ketika dia harus melakukan regimen exercise, dia harus butuh pendamping yang ahli. Kemudian intensitasnya pun tidak boleh intensitas yang tinggi, mungkin intensitas ringan dan sedang. Dipertimbangkan memang olahraga itu sebagai kebutuhan dia untuk memperbaiki outcome dari penyakitnya. Termasuk juga yang moderate risk, tentu tidak perlu tenaga ahli, tetapi bisa jadi didampingi oleh personal trainer, ya. Kalau yang low risk, dia bisa olahraga sampai level intensitas yang tinggi. Apa itu intensitas? Biasanya kita berbicara yang paling sering kita nilai adalah intensitas untuk latihan aerobik. Latihan aerobik yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas kardiorespirasi kita. Ada beberapa cara untuk melihat intensitasnya. Jadi ini khusus untuk latihan aerobik ya. Yang biasa kita pakai maksimal heart rate ya, dengan rumus Carnot-Venn ya. Bahwa dengan teorinya bahwa semakin menua usia seseorang, denyut jantung seseorang itu akan berkurang. Kemampuannya dalam 1 menit berapa kali itu sesuai usia. Dengan rumus 220 dikurangi usia. Kalau usia kita 40 tahun, maka kemampuan maksimal denyut jantung kita itu adalah 220 dikurangi 40, 180 kali per menit. Nah itu. Nah untuk rekomendasi WHO, kita biasanya menggunakan untuk pasien-pasien tanpa, untuk klien tanpa ada keluhan apapun, kita biasanya rekomendasikan untuk latihan yang intensitas yang moderate.
Jadi 64 sampai 76% dari denyut jantung maksimal tadi. Misalnya 180 denyut jantung maksimal kita, ya 70% dari itu berapa? Nah, itu adalah intensitas yang mesti kita capai untuk menghasilkan manfaat olahraga. Seringkali kita berbicara, oh sudah melakukan aktivitas olahraga, tetapi tanpa melihat intensitasnya. Yang dikatakan intensitas yang bermanfaat itu biasanya yang moderate. Jadi kalau memang denyut nadinya cuma mencapai 100, 110 pada orang-orang yang tanpa gangguan, biasanya ya manfaatnya tidak maksimal untuk bisa memperbaiki sistem kardiorespirasi kita atau stamina kita. Tetapi intensitas moderate ini pada pasien-pasien tertentu dengan gangguan kardiorespirasi itu sudah menjadi intensitas yang berat. Sehingga kita betul-betul harus berhati-hati dengan cara mengukur dengan tes kardiorespirasi dia, tes kebugaran dia. Apakah intensitas sebetulnya yang dibutuhkan oleh dia cukup yang di bawah 50% ini? Itu adalah moderate bagi dia. Kemudian dalam konteks kita berbicara tentang olahraga pada pasien bedah, saya mengambil contoh yang memang lebih mudah ya. Olahraga pada pasien dengan amputasi ya. Amputasi artinya hilangnya ekstremitas ya, bagian-bagian dari ekstremitas di tubuh kita. Biasanya amputasi dilakukan karena adanya penyakit, adanya trauma, maupun adanya kelainan kongenital. Yang lebih sering dilakukan amputasi kita kenal ya pada pasien-pasien dengan foot diabetik ya. 47% itu di daerah di bawah lutut lebih banyak. Kemudian ada juga yang 31%-nya yang kedua adalah di atas lutut. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus memperhatikan bagaimana manajemen nyerinya. Kita kenal ada 4 jenis nyeri. Yang biasa adalah memang habis operasi terasa nyeri, ya. Ini membutuhkan yang paling penting adalah fase akut ini ditata laksana bagaimana supaya tidak terjadi pembengkakan di sekitar lokasi operasi. Yang ini akan membuat penyembuhan menjadi lebih lama. Kemudian yang kedua, nyeri setelah fase penyembuhan, ya. Bisa jadi karena penekanan, kemudian ada tumbuhnya tulang-tulang, kemudian bisa juga karena adanya misalnya adanya hematom yang terjadi ya, kemudian adanya iskemik. Ya, ini agak susah ya pengobatannya karena memang tidak selalu mudah untuk mendiagnosa apa sebab nyerinya. Kemudian apabila dia sudah memakai alat bantu, biasanya nyerinya karena tekanan dari alat bantunya yang memang kemudian ada friction ya, ada traksi di kulit. Nah, itu memang kita perlu modif untuk alat bantunya. Yang juga sering terjadi adalah phantom pain, di mana si pasien itu merasakan nyeri pada daerah di mana anggota badannya yang hilang itu terasa nyeri, kayak kram dan merasa terpuntir gitu ya. Padahal organnya sendiri tidak ada. Nah, ini membutuhkan tata laksana yang lebih bersifat psikologis ya. Kemudian juga mungkin obat-obatan yang bisa mengalihkan sensasi nyerinya kalau perlu ditambahin dengan imagery ya. Imagery itu teknik pasien untuk mengalihkan perhatian. Untuk pada pasien-pasien dengan
amputasi, tujuan utamanya exercise itu sebetulnya yang paling utama, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan atau menjaga ROM, range of motion dari organ yang masih ada. Kebanyakan pasien-pasien dengan amputasi ini tidak menjaga bagaimana sendi terdistal dari organ tubuhnya yang hilang, sehingga terjadi pemendekan atau rentang geraknya itu terjadi, sudut geraknya menjadi tidak sebagus yang normal. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan kekuatan dari anggota geraknya, ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah yang diamputasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan secara keseluruhan stamina dari si pasien. Dengan demikian, maka kita akan melakukan beberapa latihan yang terkait untuk meningkatkan range of motion-nya, ya. Karena pada beberapa pasien kalau tidak dilakukan latihan ini segera setelah operasi, dia akan mengalami kontraktur. Ya. Kontraktur sehingga itu akan tergantung posisi di mana dia diamputasi, ya akan susah untuk bergerak, ya, berjalan, menggunakan prostesis dan bisa menyebabkan nyeri. Ini beberapa contoh, ya, untuk pasien-pasien dengan kontraktur. Ini kontraktur pada lutut, ya. Jadi dia tidak bisa meluruskan tungkai bawahnya lagi karena memang terlambat tidak melakukan latihan ROM, latihan untuk meningkatkan ruang gerak sendinya, ya. Kemudian apabila ini terjadi ketika dia duduk, maka tubuhnya akan miring, tidak lagi ergonomis, ya, miring ke sebelah yang sakit. Termasuk juga pada lengannya bagian atas. Sehingga untuk mencegah hal itu sebetulnya kalau tidur, ya ini tidak boleh dilakukan, kalau bisa ya seperti ini, sehingga untuk mencegah terjadinya kontraktur yang lebih parah. Pemakaian kerk juga harus dilihat, tidak boleh lutut ini disandarkan pada kerknya, karena itu akan memperberat pemendekan dari rentang gerak sendinya. Latihan yang perlu dilakukan ya otomatis kita melakukan latihan fleksibilitas, meningkatkan kelenturan, yaitu menggunakan latihan stretching, baik stretching yang dilakukan aktif, dinamis, ya, ataupun yang pasif dilakukan oleh orang lain, ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa stretching itu dilakukan sampai pada batas nyeri, jangan melebihi batas nyeri. Begitu timbul nyeri sedikit, berhenti di situ. Nanti lama-lama ketika latihan itu kita berikan, maka batas nyeri itu akan meningkat sesuai dengan progresivitas latihannya, ya. Tidak boleh dilakukan bouncing. Bouncing itu memantul, gerakannya berulang-ulang, mantul-mantul begitu tidak boleh, ya. Tetap gerakan sesuai dengan lengkung gerak sendinya, tahan, ya, selama 30 detik dan ulangi dia 10 kali. Artinya ya tiap kali menggerakkan, diamkan 30 detik. Kemudian lemaskan, gerakkan lagi. Nah, tapi tidak boleh diponcing, dipantul-pantulkan. Kemudian minimal dilakukan 3 kali sehari. Pada anggota gerak yang bagian bawah, ya, bisa dilakukan stretching dengan bantuan caregiver atau pengasuhnya, ya. Seperti ini gerakannya, ya. Jadi ini berfungsi untuk melihat adakah biasanya kalau ini lengkung geraknya terganggu, dia akan ikut naik ke atas kaki yang tungkai kiri ini, ya. Tapi karena dia tidak mengalami kontraktur, maka dia tidak akan naik ke atas ketika dilakukan knee to the chest. Kemudian waktu dia duduk juga harus dikasih papan di bawahnya agar menjaga supaya lutut ini bisa
diluruskan. Untuk bagian atas yang dilakukan adalah stretching pada dada. Kalau biasanya kita lakukan di pintu ya, dinding dekat pintu, kemudian tangan di samping pintu, kemudian badan dimajukan ke depan. Nah itu untuk men-stretch daerah pektoral. Kemudian untuk elbow juga seperti itu ya. Kita lihat gambarnya, tangan ditahan di meja, kemudian badan digerakkan ke belakang. Latihan kedua adalah latihan penguatan otot. Ini sangat penting sekali ya. Karena biasanya pada pasien-pasien yang berada di rumah sakit lama, kemudian tidak melakukan pergerakan, itu mengalami penurunan massa otot ya. Sehingga perlu ditingkatkan massa ototnya, kemudian dikuatkan daya tahan tubuhnya dengan melakukan latihan beban ya. Latihan beban ini biasanya seminggu cukup dilakukan 2-3 kali seminggu ya. Ya. Setnya jangan terlalu banyak, cuma 3-5 kali set ya, dengan 10-20 repetisi. Set itu satu serinya ya, repetisi itu pengulangannya ya. Itu saya pikir. Kemudian yang paling penting untuk latihan beban, mulailah dengan beban yang teringan. Beban teringan itu ya melawan gravitasi terlebih dahulu, atau yang biasa kita sebut dengan latihan-latihan kalistenik yang tidak ada beban tambahan. Kemudian yang kedua, tingkatkan, setelah itu bisa dilakukan dengan baik, tingkatkan dengan tahanan dari pengasuh atau orang lain. Baru yang kemudian yang ketiga, menggunakan beban yang memang berupa alat beban. Untuk semuanya, apabila dia mampu melakukan gerakan-gerakan untuk memperkuat badan dia, core-nya, maka dia harus melakukan sit up untuk memperkuat otot dada maupun otot punggungnya ya. Kemudian dia lakukan hip flexion ya. Tiap hari dia harus melakukan itu untuk tungkai atasnya. Apabila dia mampu melakukan latihan-latihan dasar stretching, kemudian latihan beban, maka bisa dilakukan dalam bentuk senam, ya, senam yang bisa dimotif. Tetapi tahap-tahap dasar tadi harus sudah dilewati dan mampu dilakukan dengan baik, baru dia boleh melakukan gerakan-gerakan senam. Ya memang memperkuat dan meningkatkan lengkung gerak sendinya. Sementara yang paling penting adalah bahwa pasien-pasien yang mengalami imobilitas lama biasanya mengalami hipokinetik ya. Hipokinetik, endurance-nya turun ya, kapasitas aerobiknya menurun. Biasanya kalau udah 2 minggu, maka dia akan mengalami penurunan check-in Mas Darmanto, daya tahannya. Joko Andojo. Kemudian yang bisa dilakukan tentu apabila organ bagian bawahnya tidak diamputasi, ya lakukan yang paling mudah, berjalan kaki ya, jalan kaki. Ya 10 menit, 20 menit itu cukup ya, dengan intensitas yang ringan sampai yang sedang ya. Intensitas ringan itu kalau tidak diukur dengan menggunakan denyut nadi, bisa kita lakukan talk test. Talk test itu kita menilai napas seseorang melalui cara dia berbicara. Apabila dia mampu bernyanyi selama melakukan aktivitas fisik, berarti itu intensitasnya masih ringan. Tetapi kalau dia tidak mampu bernyanyi tapi mampu berkata-kata, masih bisa jelas kita dengar kata-katanya, itu berarti intensitasnya sudah moderate ya.
Tapi kalau dia berkata-kata saja tidak bisa, terengah-engah, itu berarti terlalu berat buat dia. Nah, pilihan kita apakah kita mau memberikan intensitas yang ringan ataupun sedang. Sering kita lihat metode ini diberlakukan pada teman-teman instruktur senam maupun instruktur dari TNI Polri yang mengajak rekan-rekannya untuk berlari, jogging di lapangan ya. Disuruhnya menyanyi gitu ya. Apabila dia masih bisa menyanyi dengan bagus, berarti intensitasnya masih ringan atau sedang. Instruktur juga biasanya bertanya, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Kalau jawabannya masih bagus, berarti masih intensitasnya ringan atau sedang. Nah, itu adalah cara-cara untuk mengetahui intensitas latihan aerobik. Dan menurut rekomendasi WHO, untuk frekuensinya dilakukan paling bagus 3-5 kali ya. Seminggu, ada 2 hari yang off untuk istirahat, dengan durasinya minimal 30 menit. Ya. Imobilisasi yang lama, bed rest yang lama menyebabkan beberapa hal selain hipokinetik adalah massa tubuh yang meningkat, obesitas, dan itu akan memperberat kondisi dari si pasien. Ya. Sehingga dengan melakukan segera untuk exercise, itu akan memperbaiki profil komposisi tubuhnya dan meningkatkan kebugaran kardiorespirasi dia. Bila dia mampu jogging, ya lanjutkan dengan jogging. Tapi selalu mulai dengan berjalan terlebih dahulu. Kalau memang tidak mampu kedua-duanya, bisa dilakukan modifikasi olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan bersepeda ya. Untuk yang kakinya masih ada, ya satu pedal dengan roda depan difikskan, yang belakang di los agar bisa berputar. Kalau memang kakinya tidak bisa, ya menggunakan modifikasi seperti ini. Saya pikir itu sebagai pengantar untuk diskusi dan perkenalan dari kedokteran olahraga. Terima kasih.